Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Wondes Academy. Jumpa lagi dengan saya ngebahas tentang dunia TikTok affiliate. Pagi ini saya mulai pertama dengan live. Saya sudah live di kamar. Tadi sebelum sholat subuh saya on-kan live, sampai sekarang masih jalan. Untuk live minimal yang saya dapatkan adalah mendapatkan traffic, teman-teman. Untuk mendapatkan traffic, kalaupun nggak ada penjualan. Untuk kemarin saya coba testing, saya coba cek ya, dapat penjualan berapa dari live. Kita coba tes dulu. Kita lihat data penjualan dari live kemarin ya, teman-teman. Beberapa produk yang tak live-kan itu ini ya, sold out. Jadi mau nggak mau saya harus mencoba produk lain. Efeknya ya tentunya hasilnya turun ya, teman-teman. Hasilnya turun karena produk yang baru dan komisinya lebih kecil. Kemarin dapat 8, guys. 6, 7. Duh, ada yang 10 segala nih. 1, 2. Apa ini sampai dapat laku 10 ini? 1, 10, 6, 7, 11, 12 tambah 6, 18. Laku 18, guys, kemarin, guys. Ternyata laku 18. Saya baru nggak, ini apaan ya kemarin yang laku? Coba kita cek yang laku banyak ini apa. Oh, Petrokum. Jadi racun tikus ternyata dari live laku juga. Wah, nih si Siva tak suruh nge-live-in juga berarti ntar ya. Kita ngeliat datanya. Jadi mau nggak mau harus ngeliat data ya. Dari FYP 80%. Nah, teman-teman, ternyata dari live juga laku ya. Selama ini aku abain kalau untuknya, karena komisinya kecil gitu, jadi yang tak incer itu yang live. Itu kemarin laku 18 ternyata, teman-teman. Tapi ya 18 itu yang kecil-kecil, tapi nggak masalah, walaupun kecil, tegaskan aja karena tanpa yang kecil. Akunku tuh berat. Nah, itu alhamdulillah tadi pagi ini saya ngeliatin ibu-ibu ya, nyari inspirasi. Ada mak-mak siapa tadi. Itu kontennya santuy, tapi satu yang tak perhatiin apa sih, cara ngomongnya biasa kayak kita bikin konten one take. Terus yang saya perhatiin satu, pencahayaannya clear. Aku nonton juga enak, aku nonton seneng aja gitu. Bahasanya sederhana ya, kayak kita kalau kita ngonten VT biasa gitu. Bunda-bunda yang lagi mau nyari kacang Arab gitu. Yang belum tahu kacang Arab nih, tak kasih tahu rasanya begini, bla bla lagi. Harganya juga promo, nggak nyampe 30.000, atau harganya 30 bisa diambil keranjang kuning gitu aja. Cuman yang tak lihat, yang kelebihannya beliau adalah pertama soalnya sama. Kayak aku pakai akun, bajuku di dalam ini, pasti produk. Nah, kayak aku pakai Holy Land, katanya juga minjem dari suaminya. HP-nya pakai Poco 5 gitu kan. Wah, ya jauh lah dari HP gue yang ini, tapi kok dia menangnya apa nih, tak perhatiin gitu. Kelebihannya dibandingkan aku gitu. Selalu konsisten, gambarnya clear. Ya dia tadi juga cuma pakai stand biasa di depan, duduk aja gitu. Mak-mak dan followernya juga sama lah. Sama kayak saya masih 2000, beliau 2.800, saya 2.900. Tadi ngecek sehari tadi dapat 90 ribuan setengah hari. Dan di earningnya, pendapatannya ada 4 jutaan. Nggak tahu untuk berapa hari, saya nggak tahu. Cuman yang saya pembelajarannya adalah beliau ya, satu, pencahayaannya clear. Itu aja. Enak ditonton jadinya. Nah, teman-teman, pembelajaran pagi ini saya juga atensi lagi. Kadang-kadang saya kan untuk pencahayaannya agak-agak ngawur ya. Ini saya cuma ngandelin cahaya yang di atas. Jadi ya begini, pencahayaannya kelihatan clear nggak, teman-teman? Mohon dikasih masukan juga, karena apa sih yang membuat menarik? Salah satunya cahayanya clear, gambarnya enak ditonton, itu aja. Plus suaranya ganteng, malah genjot. Nanti hooknya, nanti bla-blalanya. Lagi-lagi teman-teman, saya masih terus belajar ya. Dalam coba pendapatan kemarin aku dapat 90.000 di akunku ya. Nah, dalam seminggu dapat 640.000. Berarti kalau di rata-rata ya 90.000 plus atau 100 ribuan ya. 640, dapat 8,8 juta GMV. Ya ini masih segini, tapi saya bersyukur, alhamdulillah saya sudah bisa menghasilkan dari TikTok affiliate. Setiap hari saya mendapatkan ya, mau iklan nggak iklan, alhamdulillah masih jalan. Dan tentunya hari-hari ini tak rasakan turun, lagi-lagi karena produknya sold out tadi ya. Jadi semua produk yang tak
jual yang bagusnya tadi ternyata kosong, dan sekarang saya beralih lagi ke produk yang ready. Dan saya juga lagi pesan produk untuk saya coba kontenin. Saya nyontek-nyontek siapa ya? Udah kemarin dari Mas Berto, ada saran nih produk ini walau alam. Dan di akunku yang satu kemarin ada laku produk yang ini teman-teman. Obat sakit gini aku udah nggak konten-konten di sini. Adminku yang konten, walaupun drop segala macam tak teruskan aja. Akunku utama dapat 3.000 kemarin di akunku Supriyanto Cah PCT. Jadi tak gaskan aja, ngonten apa aja. Nih laku garam. Terus di akunku yang ketiga itu yang laku kayaknya pengharum toilet. DLL dapat berapa kemarin? Kayak dapat 5.000-an gitu. Di akunku yang Wondes Empire, nah, coba kita cek. Untuk akunku yang sendal udah nggak kepegang guys. Aku punya akun ini tak bantu live juga sebenarnya, tapi live-nya live cuma pakai laptop dan terus muter gitu aja. Ada yang laku pagi ini, alhamdulillah ternyata udah. Yesterday dapat 5.500 guys, laku 8 pieces. Karena GMB-nya komisinya kecil-kecil ya di sini. Dapat laku 8. Pokoknya tak telatenin aja teman-teman, tak telatenin aja. Dan saya coba bantu dengan rasa bersyukur teman-teman ya. Berapapun yang saya dapat harus bersyukur. Saya paksa diriku untuk bersyukur. Karena ternyata bersyukur itu dua sisi. Pada saat lapang, pada saat bahagia kita bersyukur supaya kita tidak ujub, tidak sombong, dan bersyukur pada saat kita sulit, kita menambah iman kita, ya, supaya iman kita makin bertumbuh dan kita bersabar. Wah, itu ternyata aku tadi coba belajar dari referensi ya, cari referensi tadi ternyata benar. Bersyukur itu harus dalam kondisi lapang dan sempit pun tetap bersyukur. Pantes dan impact-nya apa pada saat bersyukur kita itu akan happy, bahagia, memancarkan aura-aura positif. Dan itulah yang akan menarik rezeki, membantu mendapatkan rezeki kita, mempermudah jalurnya rezeki ke diri kita teman-teman ya. Rezeki salah satunya dari hasil TikTok affiliate. Berapapun hasilnya, bersyukur. Terima kasih ya Allah. Oh berarti saya nggak dapat hari ini, saya masih bisa ngonten, saya masih bisa ngeliat TikTok, saya masih terus berusaha bersabar. Berarti saya harus berjuang lagi, dan yang sudah ada hasil gimana mempertumbuhkan, gimana mempertahankan. Alhamdulillah sudah ada hasil. Nah itu yang coba saya tanam di sini. Jadi seberapapun kondisi kita sulit, saat kita bisa bersyukur, enjoy teman-teman. Enjoy. Nah pada saat kita nggak bersyukur, saat kondisi sulit, hutang menumpuk, kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan DLL, pening, penyakitan, rezeki menjauh. Itu yang coba saya camkan dalam diri dan saya renung, benar juga ya. Dan saya coba sekarang kondisi apapun, nah, misalkan hari ini saya mau bayar ini kok saya nggak punya, udah bersyukur ya Allah. Terima kasih saya diberikan kesulitan ini, saya berusaha hasil lillah. Tawakal ilallah, itu yang coba saya terus gaskan ya teman-teman. Kondisi sesulit apapun, sesepi apapun, tetap bersyukur. Nah teman-teman TikTok affiliate, yuk kita terus berjuang terus, temukan cara terbaik yang kita bisa, dan insya Allah TikTok masih ada hasilnya kok, masih tetap ada hasilnya, dan saya rasakan sangat bisa membantu, mau teman-teman di daerah, mau di kota, bisa. Dan enaknya lagi pekerjaan ini bisa dilakukan dari manapun, nggak tergantung waktu, jadi kita nggak kena macet, kondisi macet berhenti, ngonten, nggak macet happy, ngonten. Nah terus konten seperti apa ini yang perlu dipelajarin, gaya kita masing-masing, coba temukan yang terjos, yang bisa menarik view. Kemarin itu saya baca dari mana ya, bahwa TikTok itu nggak peduli siapa kita, nggak peduli followermu berapa. Yang penting gimana caranya kontenmu itu membuat orang stay nonton selama-lamanya. Maksudnya ya misalkan bisa semenit, 2 menit, 10 menit, 1 menit, pokoknya 1 jam, udah orang bisa di situ, lu bakal bisa digaskan. Tentunya yang tidak melanggar ya teman-teman, yang tidak melanggar aturan-aturannya TikTok. Jadi bagaimana membuat calon itu mereka mau nonton kita selama-lamanya, dan nantinya tentunya akan dikasih traffic terus. Itu yang benar juga ya. Makanya ibu-ibu tadi saya cerita, kenapa kok
ini orang rahasianya apa? Kok kayaknya enak tak lihat gitu. Ternyata salah satunya pencahayaannya bagus, suaranya juga oke. Nah, sometimes cahaya ini kalau saya perhatikan beliau juga kayaknya nggak pakai lighting. Cuman mengandalkan kayak cahaya matahari karena suka di luar, ya, kayak di beranda atau di mana gitu. Jadi videografi itu ternyata salah satunya yang perlu atensi banget adalah about pencahayaan. Jadi cahaya an-nur gitu. Wan-nur. Gitu ya teman-teman. Itu ceritaku pagi ini. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau ada buruknya dibuang aja ke laut. Dan silakan teman-teman kasih komentar, kasih masukan, kasih cerita. Jangan pelit-pelit untuk bercerita, berbagi ke saudara-saudara kita yang lain ya. Makasih yang sudah subscribe juga, teman-temanku yang masih berjuang dalam kondisi sulit. Nggak usah nangis, nggak usah mewek. Lagi-lagi bersyukur.